Tahap selanjutnya mas, tahap selanjutnya buat jenengan yang mungkin sedang menangani vario atau pernah menangani namun mengalami kegagalan. Ketika jenengan baru saja melakukan perakitan mas, alangkah baiknya itu dilakukan semacam test drive. Test drive-nya itu jangan 1 kilo atau 100 meter mas, minimal itu kurang lebih di angka 50 km. Ketika dipakai jarak kurang lebih 50 meter kok radiator tidak mengalami masalah atau trouble, nah itu bisa dinyatakan ready atau bisa diserahkan ke konsumen seperti itu. Mungkin pas awal kemarin ya penggantian sel mekanik sebelumnya, mohon maaf tidak maksud untuk menjatuhkan, mungkin mereka hanya semacam test drive seperti ini atau tes unit engine ya, nyala dengan kondisi diam seperti ini tanpa dikendarai atau tanpa dicek. Nah makanya sel mekanikal terus as kipas water pump jebol lagi mas. Nah ini nanti tak test drive kurang lebih jarak 50 km, ketika air radiator kondisinya masih utuh, kemudian bagian reservoir tidak mengalami masalah atau ada gelembung, itu bisa dinyatakan ready seperti itu. Jadi tahapannya itu mas panjang rangkaiannya, mulai dari analis, kemudian perbaikan sampai tes on unit engine, kemudian test drive dan dianalis lagi. Oke, tak tes drive sih mas, kilometernya 38.196. Tak coba kurang lebih makanya mas 10-30 km. Mumpung speedometer jenengan kan normal, otomatis kan kilometer juga jalan. Untuk unit Vario 110 yang memiliki kendala pada bagian sirkulasi radiator, ini tahap tes engine. Tahap tes engine untuk pengecekan sirkulasi radiator. Namun untuk unit ini memang yang pertama kendala radiator, kemudian kedua akselerasi berat, top speed itu mentok di angka 70, itu pun berat sekali bolo. Namun saya tetap fokus dulu di sirkulasi radiator bolo. Fokus di sirkulasi radiator, ketika radiator itu tak rasa beres, tidak ada kendala dan sebagainya, baru saya lanjut ke bagian CVT untuk meningkatkan akselerasi, gas tengah, dan top speed. Seperti itu, jadi tidak loncat-loncat gitu loh. Satu dulu saya perbaiki bener-bener sampai clear, ketika radiator bener-bener enggak masalah lanjut ke sektor lain. Seperti itu kalau tahap saya bolo, seperti itu. Kalau filter memang ya sekalian bolo, karena bagian karbu juga sudah saya bersihkan. Nah ini bermasalah di bagian CVT-nya tinggal. Oke, untuk mesinnya mas, untuk mesin halus, langsam, stabil. Berbeda dengan kemarin, langsam, halus, stabil, seirama. Jadi tidak besar kecil, besar kecil, besar kecil. Ini sudah stabil mas untuk unit engine-nya. Kemudian bolo, tidak ada bekas oli yang netes atau tertinggal ya, netes. Kalau itu mas, itu oli bekas pembongkaran atau sebelumnya juga sudah mengalami kebocoran. Intinya nanti sama-sama dicek ketika motor ini tak serahkan jenengan, dicek juga untuk kondisi olinya apakah netes atau lain sebagainya gitu. Oke, ini untuk sirkulasi radiatornya. Untuk bagian reservoir, untuk suhunya stabil, tidak begitu panas. Memang wajib ada terasa hangat-hangat, namun hangatnya juga tidak begitu hangat sekali bolo. Ini wajar. Trauma saya kalau buka ini. Ini tak buka ya mas, tak buka. Bismillah, nyembur deh ya. Aman mas, berarti tidak bias gitu. Biasanya mas pernah saya kena sembur. Oh malah atasnya kan buka, jangan. Berarti aman mas. Nah berarti tidak ada tekanan udara di dalamnya, karena sudah kita lakukan bleeding. Kadang ada mas, dibuka langsung nyembur ke atas itu loh, masalahnya tekanan udara, tidak di bleeding. Kemudian lanjut saja tanpa skip, untuk melihat bagian reservoir, karena ketika dibuat jalan, menurut keterangan konsumen, reservernya itu mas, ini di kebun sawit mas, daerah KITB.
Karena menurut konsumen ketika dipakai itu kadang reservernya itu mas bagian sini itu menguap. Nah untuk kondisi atau volumenya masih utuh. Ini tak buat jalan kurang lebih berapa kilo ya, 4 kiloan berarti 38196, ini di angka 206, berarti kurang lebih di angka 4 kiloan, masih aman. Kemudian nanti tak buat jalan lagi mas, tak buat jalan lagi. Jadi seperti itu bolo tahapan di tempat saya ketika memperbaiki sebuah unit. SOP yang saya berikan seperti ini. SOP yang saya berikan seperti ini. Saya tangani secara maksimal, kemudian test drive lebih dari 10 kilo bahkan. Nah jadi gini bolo ya, ini hanya tips atau trik panjenengan ketika jenengan menguji atau ingin mengetahui kondisi radiator itu normal atau enggak. Itu nyobanya ya bolo ya dalam kondisi panas terik seperti ini bolo. Kalau di KETB kan panasnya pasti di atas rata-rata pada umumnya di perkampungan bolo. Nah dengan suhu luar yang begitu ekstrim, katakanlah kan panas ini suhu luar, nah dipadukan dengan suhu mesin Honda bolo, ketika nanti kok radiatornya kuat, pasti bagian indikator termostatnya juga nyala. Nah seperti itu kalau saya. Oke bolo, untuk Vario unitnya ya, unitnya ini real, belum tak matikan kontaknya mas, baru nyampe belum tak matikan kontaknya. Tadi kalau jenengan lihat di histori sebelumnya ya, tadi itu di awal histori sebelumnya di jarak 38206, sedangkan ini 38243, berarti jalan kurang lebih di angka 37 km jarak yang ditempuh dengan penggunaan BBM 1 liter. Kemudian ini tak perlihatkan untuk konsumsi bahan bakar jenengan mas. Kalau sebelumnya jenengan kan mengeluhkan untuk unitnya ini boros katanya. Nah ini mas tak isi 1 liter real, ini belum tak matikan mesinnya. Emang sengaja untuk jok enggak tak klip biar mudah, biar tidak mematikan mesin. Kemudian pengecekan nanti di bagian reservoir ini mas, tak isi 1 liter mas, masih ada sisa. Nah ini kalau buat jarak pulang masih mencukupi, berarti 40 kilo lebih lah, dalam arti 1 liternya ya, dihitung ya normal standar. Kemudian untuk bagian reservoir apakah mengalami gelembung uap, ketika ini tak buat jalan kurang lebih di angka 37 kilo. Lihat masih utuh saudara, masih utuh. Kemudian untuk suhunya juga normal, suhunya normal. Nah ini yang dinamakan sirkulasi radiator berjalan dengan semestinya. Kalau dibuat jalan kok 37 kilo misalkan sini menguap atau mengeluarkan asap, berarti tidak normal. Yang namanya reservoir itu pergantian sirkulasi air, ketika bagian sini mengalami kekurangan otomatis ngambil dari reservoir. Begitu juga sebaliknya, ketika sini mengalami tekanan naik ke sini. Nah begitu juga sebaliknya. Nah ini normal mas untuk reservoirnya, tak matikan mesinnya. Kemudian mas, untuk idle langsam stabil ya mas, ini bolo tak buat jalan itu random. Kadang kecepatan 90, kadang 100 kurang, kadang 30, kadang 20, kadang 40. Intinya tak buat kecepatan atau jalan itu random. Tujuannya apa? Untuk mengetahui unit ini apakah ada kendala bagian gas bawah, tengah, atau top speed gitu loh. Nah gitu bolo. Ini ya untuk BBM-nya mas, konsumsi BBM menurut saya ya standar 30 kiloan lebih, masih ada sisa. Ini mas, masih ada sisa setengah liter ya, udah ada setengah liter mungkin. Masih ada lah kurang lebih di angka setengah liter, berarti tak anggap ya normal lah, normal. Udah ada setengah liter mungkin seperempat ya. Berarti kalau disimpulkan 1 liter itu ya bisa mencapai 45 kiloan. Nah seperti itu. 8 kilo masih bisa ini mas, 8 kilo. 8 kilo itu masih bisa. Nah ini bolo, tadi itu muter dari sini ke sana, terus sampai ke ujung, sampai mentok sana dimarahin orang bolo, gara-gara jalan buntu. Terus lewat sana bolo, nah selatan tengah, terus ambil lagi tengah sini. Paham bolo, walaupun kondisi misalkan speedometer tidak jalan, saya paham bolo untuk jarak titiknya mulai titik 0 sampai titik akhirnya itu paham saya. Kemudian mas, mesin belum tak matikan. Untuk bagian bawah aman, tidak ada oli yang rembes. Bagian samping juga aman. Kalau ada rembesan dikit itu sisa dari kemarin mas. Intinya jenengan nanti ketika sampai rumah dicek lagi. Oke, cukup sekian informasi dari saya. Saya nyatakan untuk Vario Karbu ini, Vario Karbu G6708 GL
ready mas, ready. Silahkan nanti sore, malam atau besok saat legane jenengan, kalau mau dipakai silahkan diambil. Untuk habisnya berapa mas? Habisnya 2,5 juta, 2,5 juta, 2,5 juta mas habisnya. Siapkan uang 2,5 juta. Iya, terus sedikit informasi mas, sedikit informasi buat jenengan ya, pemilik unit Vario Karbu G6708GL punya jenengan mas, yang seperti saya bilang kemarin sebelum saya lakukan pembongkaran kemarin itu, bagian sini mas, selangnya memang sudah robek kemudian terlepas. Nah, ketika bagian selang ini terlepas atau sobek, otomatis residu kotoran, air atau zat-zat luar ya bisa masuk ke bagian dalam gearbox. Ketika di dalam gearbox terkontaminasi oleh kotoran, debu, air lain sebagainya, menimbulkan gigi gearbox itu bermasalah, seperti bunyi nangis atau seperti nging gitu, gas kadang tidak suara ketika lepas gas bunyi. Nah, ini punya jenengan sudah ada indikasi memang udah bunyi mas. Kalau ini kemungkinan besar udah lama mas, sudah lama. Nah, pertanyaan saya, otomatis motor ini kan pernah dilakukan servis toh, pernah yang namanya dilakukan servis, pastinya seperti itu. Ketika dilakukan servis, mohon maaf, penanganan apa yang jenengan berikan gitu loh. Kalau servis cobalah dicek semua. Walaupun selang ini mungkin kelihatan sepele, tetapi dampaknya besar. Biaya itu enggak cukup 300.000, enggak cukup mas. Lebih dari 300.000 ketika ini rusak. Enggak boleh diganti bijian, harus satu set. Makanya itu ketika bagian gearbox ini rusak, untuk apa namanya penggantian, saya itu kadang was-was. Bisa jadi berhasil, bisa jadi enggak. Kecuali kalau satu set original, baik itu copotan atau benar-benar original lah satu ya berani. Tetapi kalau sudah seperti ini, itu tebak-tebakan, kadang ganti sembuh, kadang enggak gitu loh. Masalahnya biasanya kotor, terus terkena residu dan sebagainya. Kemudian nanti tak cek mas, tak ganti sekalian lah untuk oli gardannya, karena saya juga tidak fokus ke sini karena fokus ke radiator sama engine gitu loh. Oke ya mas, cuman itu, ini nanti tak kasih selang baru, kemudian tak pasang lagi. Cuman itu informasi tambahan buat jenengan. Untuk varionya silahkan nanti dicoba untuk perubahan atau karakternya, mulai dari akselerasi, gas tengah sampai atas, silahkan jenengan sendiri yang menilai. Oke, terima kasih.